Cek, 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 cek. Tes, tes. Cek satu dua, cek tes tes, cek tes satu dua, tes tes satu dua tiga, tes satu dua, cek cek cek, tes satu dua tiga, cek, coba tes tes, cukup cukup Pak, tarik Pak. Cek, cek, satu dua. Cek, cek, dua. Cek, satu dua. Cek. Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Semua siap memuji Tuhan? Ya, siap memuji Tuhan, lambaikan tangan tinggi-tinggi, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita merasakan kebaikan Tuhan tidak pernah habis-habisnya bagi kita. Tuhan sudah memelihara, menjaga, bahkan memberkati kita sampai hari ini. Biarlah di tempat ini kita bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan dan segala kerinduan kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Kita tundukkan kepala bersama-sama, kita berdoa terlebih dahulu, minta kuasa Roh Kudus mengurapi kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Betapa hati kami melimpah dengan rasa syukur kepadamu. Karena sepanjang hari ini kami merasakan kebaikan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, merasakan penyertaan perlindungan Tuhan yang begitu sempurna bagi kami. Sehingga kami boleh melalui hari ini bersama dengan Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan kesehatan, diberkati dengan apapun yang menjadi keperluan kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami umat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami rindu datang kepada Tuhan dengan urapan syukur kami untuk boleh bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepadamu Tuhan. Biar Roh Kudus mengurapi setiap kami, memampukan kami Tuhan untuk boleh datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan segenap hati kami, dengan setiap kekuatan kami, segenap jiwa dan roh kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkarya Roh Kudus, dan kami siap untuk memuji, menyembah Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, biar segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap beribadah sama-sama kita berkata amin. Sekali berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan yang segenap hati kita. Haleluya Yesus. Bapakku rindu
katakan menyenangkanmu. Menyenangkanmu, bawaku lebih dalam untuk mengenalmu. Katakan Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu mendiam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku merindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari segenap kerinduan kita mau katakan di hadapan Tuhan. Bapakku rindu, oh Tuhan, menyenangkanmu, bawa kami lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, layakkan kami Tuhan, layakkan aku, bawaku untuk mengenalmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku merindukan selalu mendiam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku merindukan selalu diam dalam bait-Mu. Sekali lagi katakan, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku merindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari kita serap hati katakan, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku
Katakan diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Haleluya. Mari sembah Tuhan, angkat suaramu sembah Tuhan. Haleluya. Kami rindu bertemu denganmu, menyenangkan-Mu Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Haleluya. Sebab Kau yang terbaik di hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami sambahkan Tuhan, kami tinggikan Engkau, sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya Tuhan di hidup kami. Haleluya. Kaulah segalanya Tuhan, kota benteng perlindungan kami. Haleluya. Kami rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan, kami rindu melekat bersama-Mu Tuhan. Sebab Kaulah sukacita kami, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan? Karena Kau begitu baik dalam hidup kami. Kami menyadari dalam hidup kami Tuhan, kalau tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Tapi kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat. Kami bersyukur punya Allah yang ajaib, yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Mari bersama kita menaikkan pujian. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Katakan kami memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
memujimu, memujimu, menyembahmu. Engkau Allah yang hidup dan menikmati segala kemurahan-Mu. Mari saudara kita bangkit bersama-sama katakan, oh lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat-Mu. Biarlah kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan lebih baik Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan dan menikmati Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sorak-sorai yang paling mulia bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari dengan segala kerinduan kami mau datang menghampiri tatamu, bawa ucapan syukur kami, bawa pujian kami, penyembahan kami. Sebab hanya nama Yesus yang layak terima segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap bersorak-sorai sama berkata, sekali kita berkata, sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersuka cita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari selalu hadir dalam Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersuka cita. Sebab Tuhan Dia baik,
dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, yang merasakan kebaikan Tuhan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dengan segenap hati kata sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, saudara dan saya tidak ada sampai hari ini. Tapi bersyukur Tuhan terlalu baik buat saudara saya. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi memuji Tuhan. Sebab hari ini harinya Tuhan, amin. Seorang lebih dahsyat bagi Tuhan. Mari bersuka cita bagi Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan sebab harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Karena dalam Tuhan bersuka, bersuka. Dalam Tuhan, sama-sama yuk. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi mau sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Sebab hari-harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sama-sama yuk. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Sama-sama kita. Bersuka dalam Tuhan. Yuk, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekali lagi kata bersuka. Bersuka,
dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersuka cita sebab Tuhan yang bersuka cita kita penuh. Bersyukur bagi Tuhan. Malam hari ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita boleh menikmati kebaikan Tuhan tidak pernah habis bagi kita. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Kita dudukkan kepala bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat malam hari indah ini Tuhan, kami umat-Mu di tempat ini, kami rindu memberikan korban syukur yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kami ya Tuhan. Biarkannya Tuhan sucikan, kuduskan, Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah kami siapkan ya Tuhan. Yang kami sebentar kami persembahkan ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, supaya apapun yang kami persembahkan semuanya boleh berkenan bagi menyenangkan hati Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan yang kami bawa dengan rasa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebab kita punya Tuhan penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Engkau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita hati saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Tahu yang terbaik bagiku. Engkau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari saudara berbakti bersama-sama katakan, oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya
Percayalah bahwa dalam hidup saudara dan saya tidak ada satupun pribadi yang sanggup mengenal saudara dan saya, sanggup menolong saudara dan saya selain pribadi yang namanya Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Itu karena bukti cintanya, bukti kasihnya buat saudara dan saya. Kalau sudah nyawanya buat diberikan buat saudara dan saya, percayalah apapun keadaan kita, apapun persoalan kita, Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Mari angkat kedua tanganmu ke tangan di hadapan Tuhan. Engkau lebih tahu yang terbaik bagiku. Dengan iman katakan, lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Engkau lebih tahu yang terbaik bagiku. hanya Yesus yang tahu yang terbaik untuk saudara dan saya. Sanggup Amin. pulihkan Terima kasih, Tuhan. hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Dengan segenap hati katakan, Yang terbaik bagiku. amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Engkau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Benar Tuhan, Engkau yang lebih tahu untuk menolong setiap pergumulan kami. Tuhan yang lebih tahu untuk memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan kami. Itu sebabnya kami bersyukur, kami bangga, beruntung, berbahagia kami memiliki Yesus Tuhan. Kami sudah buka hati kami Tuhan, kami butuh firman Tuhan, kami perlu firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu kekuatan bagi kami yang menuntut siap langkah kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Urapi hambamu dengan kuasa urapan kudus Tuhan. Kami semua juga diurapi dengan kuasa urapan kudus Tuhan. Hambamu yang penuh keterbatasan, urapi hambamu dengan kuasa urapan Roh Kudus. Kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus, kami patahkan dalam nama Yesus, dan kami persilakan Roh Kudus dia berkarya sehingga umatmu pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus semuanya siap menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Ya, shalom. Shalom. Ya, beberapa hari-hari terakhir ini, ya mungkin sekitar 3 minggu terakhir ini, saya di WA oleh beberapa jemaat, terutama beberapa ibu. Bapak, tolong Pak kalau bisa untuk khotbahkan tentang ketakutan. Ya, berapa ibu ya karena mereka mengalami ketakutan, tidak bisa tidur, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Ya memang kalau kita lihat ada keadaan zaman saat ini, banyak orang yang stres, stroke, strip, stop, selesai. Ya, kita lihat ya seperti itu ya.
Nah banyak orang mengalami ketakutan. Tolong Pak ya, karena waktu saya belum waktu saya hopta ya, malam hari ini saya coba untuk membahas tentang ketakutan. Ya, Bapak Ibu, seorang dokter mengatakan ketakutan itu adalah sesuatu keadaan yang sangat berbahaya bagi setiap umat manusia. Ya, ketakutan itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi setiap orang. Kenapa? Pada waktu seseorang itu mengalami ketakutan, maka otak kecil katanya dia akan memerintah satu kelenjar yang ada di leher, terutama kelenjar tiroid ya. Lalu kelenjar ini mulai menyerang mulai memerintahkan itu jantung. Ya jantung, sehingga jantung itu bekerja dengan tidak normal. Nah, padahal kita tahu bahwa jantung ini adalah sumber daripada yang mengatur ya, kayak dinamo yang mengatur peredaran darah. Sedangkan semua organ tubuh manusia itu harus dialiri aliran darah. Supaya hidup dia harus dialiri aliran darah. Dan yang mengatur aliran darah itu adalah jantung. Makanya kalau sampai jantung itu kerjanya sudah tidak normal karena tekanan ketakutan itu yang menekan ke jantung itu, maka orang itu aliran darahnya ke organ-organ tubuh itu bisa tidak normal. Makanya bisa paru-parunya bisa tidak normal, ya ginjalnya bisa tidak normal. Hanya karena ketakutan saja manusia hidup bisa dalam bahaya. Bahkan bisa stres, depresi, stroke, akhirnya stop selesai. Nah, kita mau belajar saat ini. Ketakutan itu apa? Dan bagaimana kita menghadapi ketakutan itu bersama Tuhan. Ya. Kita lihat satu ayat saja. 2 Timotius 1, kita berdiri supaya kalau bisa dihafal ayat ini ya. 2 Timotius 1 ayat 7. Karena banyak orang saat ini mengalami ketakutan. Ya, pelan-pelan dihafal sama-sama dulu ya. 1 2 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sekali lagi, pelan-pelan. Ya, kalau bisa dihafal. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sekali lagi, matikan dulu itu. Ya, di atas matikan. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu dengar baik. Ketakutan itu menjadi dasar dari banyak dosa. Kenapa? Karena sebab orang yang takutlah pergi ke dukun, orang pintar, tukang ramal dan pada orang pandai. Padahal mereka tahu pergi ke tukang ramal, pergi ke dukun adalah itu satu kejahatan di mata Tuhan. Mereka juga tahu pergi ke orang-orang pintar itu adalah satu kekejian di hati Tuhan. Tapi mereka lakukannya. Kenapa? Sebab jawaban mereka sederhana saja. Alasannya sederhana. Sebab kami tidak berani menghadapi hidup ini. Sebab kami tidak berani untuk menghadapi tekanan yang begitu berat dari hidup ini. Tapi ingat baik Bapak. Tapi dasar utamanya hanya karena ketakutan. Kenapa orang korupsi? Padahal mereka tahu korupsi itu adalah menghancurkan negara, menghancurkan bangsa. Ya, padahal mereka juga tahu korupsi itu menghancurkan keluarga, menghancurkan karir mereka sendiri. Tapi kenapa mereka lakukan? Ya Pak, karena saya takut Pak. Karena kebutuhan keluarga kami tidak cukup nanti Pak. Ya, karena kalau saya kalau hanya mengandalkan pengalaman saya saja, saya mengandalkan gaji saya saja, mengandalkan pangkat saya itu nggak cukup Pak. Maka saya harus korupsi Pak. Tapi dengar baik, dasar utamanya hanya karena ketakutan. Kenapa dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha, dalam dunia pekerjaan, bahkan dalam dunia pelayanan ada istilah saling sikut, saling rampas, saling injak, saling fitnah. Kenapa? Karena mereka tidak berani bertanding secara sehat. Karena mereka tidak berani bersaing secara sehat. Mereka tidak berani melayani secara sehat sehingga saling rampas, apalagi saling sugi-sugi, saling rampas, saling injak, saling tekan dan saling fitnah. Tapi dasar utamanya adalah karena ketakutan. Dengar baik Bapak Ibu. Ketakutan adalah suatu suasana yang sangat disenangi oleh setan. Ketakutan adalah satu kondisi, satu keadaan yang sangat menyenangkan bagi setan. Kenapa? Itu sebabnya setan menaruh ketakutan itu dalam hati setiap manusia.
Kenapa? Sebab orang yang dalam ketakutan pasti mudah sekali disetir, mudah sekali dipengaruhi oleh setan. Karena orang yang dalam ketakutan pasti, mereka pasti lari ya ke dukun, ke orang pintar, tukang ramal, dan pasti juga lari kepada obat-obatan, minuman keras, ya pada pil ekstasi, pil sabu-sabu, dan pil macam-macam itu. Lalu pertanyaannya, ketakutan itu apa, Pak? Bagaimana kita menghadapi ketakutan itu? Karena benar baik, Bapak. Hanya karena ketakutan saja manusia hidupnya bisa dalam bahaya. Ya, yang pertama, ketakutan itu apa? Sama-sama matikan ini. Ayatnya dihafal ya. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketitipan. Puji Tuhan. Yang pertama, ketakutan adalah satu keadaan dalam diri manusia ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Ya, ketakutan adalah satu keadaan dalam diri manusia ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Ya, ingat firman Tuhan berkata, ya, kamu tidak menerima roh perbudakan, ya, sehingga buat kamu ketakutan, ketika kamu takut lagi. Tapi kamu tidak akan menerima, ya, roh perbudakan sehingga membuat kamu takut lagi. Tapi kamu telah menerima, dikatakan roh besar, roh Allah, roh yang membuat kamu bisa berseru kepada Dia, yang memanggil ya Aba, ya Bapa. Roma 8 ayat 15. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Ingat, ketakutan adalah satu keadaan dalam diri manusia ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Catat baik-baik. Ingat, Allah tidak pernah menciptakan Adam dengan ketakutan. Allah tidak pernah menciptakan Adam itu dengan satu ketakutan. Ketakutan adalah bukan bagian yang diciptakan Allah bagi Adam. Dan Adam tidak pernah hidup dengan satu ketakutan pun ketika ada di Taman Eden. Sekali lagi, Allah tidak pernah menciptakan Adam itu dengan ketakutan. Dan ketakutan bukan satu bagian yang diciptakan Allah bagi Adam. Dan Adam tidak pernah hidup dengan satu ketakutan pun ketika dia ada di Taman Eden. Pertanyaannya, kapan ketakutan itu mulai menyerang lalu menguasai manusia? Kapan ya ketakutan itu mulai menyerang dan menguasai manusia? Yaitu ketika manusia itu mulai memetik buah terlarang itu, lalu mulai makan buah terlarang itu. Lalu apa terjadi? Ketika mereka mendengar derap langkah Tuhan di Taman Eden, duk, 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 duk. Tiba-tiba ada satu rasa yang menjengkelkan di dada mereka sehingga membuat mereka lari dan bersembunyi. Ya, ketakutan ketika manusia itu memetik buah terlarang itu, dan ketika mereka mendengar derap langkah Tuhan di Taman Eden, duk, duk, duk. Sehingga membuat apa yang terjadi? Membuat mereka lari. Ada satu rasa di dada mereka yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Satu yang rasa di dada mereka yang sangat menjengkelkan, sehingga membuat mereka lari dan bersembunyi. Itulah ketakutan pertama kali yang dialami oleh manusia. Ketakutan adalah satu keadaan dalam diri manusia ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Amin. Itu sebabnya saya beritahu, jangan saudara pernah bermimpi saudara akan hidup lepaskan dari ketakutan kalau saudara hidup masih main-main dengan dosa. Jangan saudara pernah berharap saudara akan dilepaskan dari ketakutan kalau saudara masih hidup dengan main-main dengan dosa. Satu saat ada seorang hamba Tuhan, dia buka satu usaha bisnis di pegunungan, di gunung ya, karena dia untuk menopang pelayanannya, dia pelihara ayam, lalu yang diambil telurnya. Tiap pagi yang disuruh jaga adalah paimen. Nama siapa yang jaga? Paimen ya, jaga ya. Ya, mungkin ya kita ambil contoh lah, setiap hari hasilnya 100 kilo gitu ya, 100 kilo. Tiba-tiba satu saat si paimen itu adiknya Paijo. Siapa adiknya? Paijo ya. Paijo ini sakit ya. Nah Paijo enggak punya duit. Nah juga paimen juga enggak punya duit. Wah gimana cara? Dia kasihan sama adiknya, dia cinta sama adiknya. Akhirnya dia mulai korupsi. Ya, pagi itu dia hasilnya tetap aja 100 kilo, sekitar 100 kilo. Dia lo telepon sama bosnya, bos maaf ya,
Hari ini karena tadi malam hujan deras, jadi hasilnya tidak seperti biasanya, hanya sekitar 60 kilo saja. Yang 40 kilonya dijual untuk dikasihkan kepada Paijo. Ya, jadi, nah sejak dia menipu bosnya, suasana hatinya mulai berubah. Ya, sejak dia menipu, berkata bohong kepada bosnya, sejak saat itu suasana hatinya mulai berubah. Setiap kali bosnya telepon, waduh dia mengalami ketakutan. Jangan-jangan ketahuan. Jangan-jangan. Sampai bosnya datang, waktu dia marah-marah, bosnya marah sama anaknya, dia mengalami ketakutan, hampir pingsan karena ketakutan. Ingat, ketakutan adalah satu keadaan dalam diri manusia ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Itu sebabnya saya katakan, jangan saudara pernah berharap saudara akan dilepaskan dari ketakutan ketika saudara bisa masih main-main dengan dosa. Jangan saudara pernah bermimpi saudara akan dilepaskan dari ketakutan kalau saudara masih bermain-main dengan dosa. Tapi ketika saudara datang kepada Yesus, dan ketika darah Yesus menyucikan hati dan hidup saudara, maka saudara akan dilepaskan dari ketakutan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Yang kedua, ketakutan itu apa? Matikan lagi, ya kita hafal ya, supaya waktu ketakutan datang ingat itu ya. Ketakutan itu apa? Ya, sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan keberanian, kekuatan dan kasih dan ketitipan. Ayo sama-sama. Ayo, ditulis ditayangkan lagi supaya lebih hafal ya. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membagikan kekuatan, kasih dan ketitipan. Yang kedua, ketakutan itu apa? Ketakutan itu bukan satu kelemahan manusia. Ketakutan itu bukan satu kekurangan manusia. Ada seorang bapak berkata kepada saya begini, Pak, wajar dong Pak, kalau saya mengalami ketakutan Pak. Karena ini belum Taman Eden Pak, ini masih di bumi Pak. Pak, wajar dong Pak kalau saya mengalami ketakutan. Saya kan masih darah dan daging, kalau saya ketakutan ya wajar dong Pak. Saya katakan, Bapak bertahun-tahun Bapak ditipu oleh iblis bahwa ketakutan adalah satu kelemahan manusia, bahwa ketakutan satu kekurangan manusia. No, bukan. Sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membagikan kekuatan, kasih dan ketitipan. Ketakutan bukan satu kelemahan manusia. Ketakutan bukan kekurangan manusia, tapi ketakutan adalah satu roh yang bukan dari Tuhan. Ketakutan adalah satu pribadi, satu oknum yang bukan dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, dari siapa? Setan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Amin. Ketakutan bukan satu kekurangan manusia. Jangan kau ditipu bertahun-tahun ditipu oleh setan. Jangan kau bertahun-tahun ditipu oleh iblis. Bahwa ketakutan adalah satu kekurangan manusia. Kan wajar, saya masih manusia. Saya ketakutan wajar. Takut boleh. Tapi hidup dalam ketakutan jangan. Amin. Ya, ingat, ketakutan itu bukan satu kekurangan manusia. Ketakutan bukan satu kelemahan manusia. Tapi ketakutan adalah satu roh yang bukan dari Tuhan. Satu pribadi yang bukan dari Tuhan. Satu oknum yang bukan dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, dari siapa? Setan, iblis. Mau enggak hidup dengan roh yang dari setan? Mau hidup dengan roh yang bukan dari Tuhan? Mau? Mau. Itu sebabnya ketika ketakutan itu datang, tolak dalam nama Yesus. Kenapa? Nah, 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Ketika ketakutan itu datang, ingat tolak dalam kenapa? Sebab roh yang ada di dalam kita itu lebih, roh kudus yang ada dalam kita lebih besar daripada roh ketakutan itu juga. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mau hidup dengan roh yang bukan dari Tuhan? Dan ketakutan? Jangan. Tolak itu dalam nama Yesus. Amin. Ya, jangan mau hidup dengan roh ketakutan. Ya. Supaya apal, supaya enggak jadi berkat,
enggak panjang-panjang. Ya, biar sudah diberkati. Yang ketiga, ketakutan itu apa? Atau kenapa kok manusia itu menjadi takut? Kenapa kok manusia menjadi takut? Yang ketiga, kita lihat. Ya, dalam 2 Timotius 1 ayat 9. 2 Timotius 1 ayat 9. 2 Timotius 1 ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kenapa manusia itu takut? Saya mau beritahu Bapak Ibu dengar baik. Kalau kita mau jujur, sebenarnya kita takut, manusia takut bukan karena masalah yang besar yang menekan kita. Ya, kalau saudara dan saya mau jujur, yang membuat saudara dan saya takut itu bukan karena penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Yang membuat saudara dan saya, saudara mau jujur, yang membuat saudara dan saya takut itu bukan karena tekanan yang besar yang menekan saudara, tidak. Kalau kita mau jujur, ya, kenapa manusia itu takut? Kenapa kita menjadi takut? Karena kita tidak tahu siapa yang memanggil kita. Ya, dikatakan dialah menyelamat kita dan yang memanggil kita dengan panggilan kudus. Kita menjadi takut karena bukan karena masalah yang menekan kita. Kita menjadi takut bukan tekanan yang besar yang menekan kita, bukan karena penyakit yang tidak sembuh-sembuh, tidak. Tapi kalau kita mau jujur, kita menjadi takut, manusia menjadi takut karena tidak tahu siapa yang memanggil kita. Tidak tahu siapa yang menjaga kita. Kalau kita tahu siapa yang memanggil kita, kita tahu siapa yang memelihara kita, adalah raja di atas segala raja. Takut lagi? Tidak. Kalau kita tahu bahwa yang menyembuhkan kita bukan hanya dokter di atas segala dokter yang bisa menyembuhkan, tapi menggantikan organ tubuh yang baru karena dia yang menciptakan, takut lagi? Tidak. Amin. Ya. Kemarin hari Sabtu saya flu berat. Ya. Ya cuma hanya minum air panas. Saya sedikit keluar. Sembuh. Enggak ada obat-obatnya. Amin. Karena saya tahu siapa yang menjaga saya. Saya tahu siapa yang menyembuhkan saya. Bukan hanya dokter di atas segala dokter, tapi yang menciptakan organ tubuh saya. Dia sanggup menggantikan yang baru. Bukan hanya menyembuhkan saja. Amin. Tuhan bukan saja sanggup membuka pintu yang tertutup. Bu ya, pintu yang tertutup dia sanggup buka. Ya, Wahyu 3:8 ya. Dia sanggup. Wahyu 3 ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Tuhan bukan saja mau dapat membuka pintu yang tertutup, lalu dibukakan. Tapi Tuhan juga sanggup membuat pintu atau membuat jalan sekalipun tidak ada jalan. Tuhan bukan hanya sanggup membuka jalan yang tertutup, Tuhan sanggup buka, tapi juga Tuhan sanggup membuat jalan sekalipun tidak ada jalan. Yesaya 43 ayat 19. Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Di padang gurun ada jalan enggak? Enggak ada. Ya, di padang belantara ada sungai enggak? Enggak ada. Ya, bukan saja Tuhan sanggup membuat keran air, sungai. Ya, Tuhan sanggup membuat sungai di padang. Bukan hanya mata air saja Tuhan enggak sanggup buka, tapi sungai. Ya, enggak ada air, Tuhan bisa sanggup bikin sungai. Takut lagi sama Tuhan. Manusia takut, kita takut bukan karena masalah yang menekan kita, bukan tekanan besar yang menekan kita, bukan penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Tapi manusia takut karena tidak tahu siapa yang memanggilnya dia. Manusia takut karena tidak tahu siapa yang menjaga dia, yang memelihara dia. Nek kita tahu bahwa yang menjaga adalah raja di atas segala raja, yang menjaga kita, yang punya kuasa di bumi dan di sorga, yang menciptakan langit dan bumi, yang menguasai langit dan bumi. Takut lagi kira-kira? Masalah itu kecil bagi Tuhan. Amin.
Ya. Dia sanggup. Bukan saja membuka jalan yang tertutup, tapi sekalipun tidak ada jalan, Tuhan sanggup buat jalan, sanggup. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Ya. Sehingga engkau dikuasai dengan ketakutan, sehingga stres, stroke, strip, stop, selesai. Waduh, ya. Banyak ini. Ya, ingat. Ini kita ini anak Tuhan. Ya, kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Loh, Tuhan lo mengasihi kita loh. Dan bukan hanya mengasihi kita, kita berharga di mata Tuhan. Kalau kita punya barang yang berharga, yang dapatnya susah, harganya mahal, kira-kira kalau kita apakan tuh barang itu? Kita simpan dengan secara luar biasa. Ini berharga. Sama. Kita ini berharga di mata Tuhan. Apa bukti bahwa kita ini berharga di mata Tuhan? Dia rela mati bagi kita dan saudara saya. Amin. Bahkan bukan hanya kita berharga di mata Tuhan, tapi ingat, kita ini biji mata Allah. Amin. Sakaria 2 ayat 8. Sakaria 2 ayat 8, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Kita ini biji mata Allah, bukan hanya berharga di mata Allah, tapi kita biji mata Allah. Saya mengasihi istri saya, Ibu Lucy. Ya, Ibu Lucy istri saya mengasihi saya sebagai suami. Tapi kalau tak demok biji matai, ngamuk dia. Enggak. Walaupun saya mengasihi dia masih, coba tak demok biji mata, ngamuk. Sama. Kita ini biji mata Allah. Coba ya, siapa saja yang mencoba menjamah kita, sama saja menjamah biji mata Allah. Amin. Makanya kalau saya ditanya di luar, Pak, kamu kok tidak pernah pakai anu ya, Pak? Titelmu apa? Wah, titelku luar biasa, tak bilang. Titel saya luar biasa. Apa titelnya? BMA, bukan MBA, bukan BMA. Oh, Pak BMA, biji mata Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Apa titel kita? BMA. Apa BMA? Biji mata Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Yang terakhir, supaya semua kita dilepaskan dari ketakutan. Karena ketakutan itu adalah satu keadaan yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Yang keempat, kenapa manusia itu takut? 2 Korintus 1 lagi, tetap di 2 Korintus 1 ayat 12. Tadi ayat 9, saya ada 12. 2 Korintus 1 ayat 12, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Ya, dikatakan, ya inilah yang kami megahkan itu bahwa bukan 2 Korintus, 2 Timotius, maaf ya. 2 Timotius 1 ayat 12. Sama-sama Timotius. Kok sekali-kali Korintus? 2 Timotius. 2 Tim. Nah, tadi ayat 9, sekarang ayat 12. Ya. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kenapa manusia itu menjadi takut? Yang keempat, manusia menjadi takut karena tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Ya. Manusia takut ya karena tidak percaya dengan kuasanya Tuhan. Ingat, kuasanya Tuhan itu luar biasa. Ya terutama kuasa yang diberikan kepada kita itu kuasa di dalam nama Yesus. Nama Yesus nama yang penuh kuasa. Banyak orang mengenal nama Yesus
ya hanya digunakan, mereka mengenal hanya dipakai dalam setiap setiap akhir doa. Banyak orang Kristen ya mengenal, bahkan hamba Tuhan tahu nama Yesus itu hanya untuk sebagai satu penutup, nama penutup doa saja. Dalam nama Yesus, amin. Cuma penutup doa saja. Dia tidak tahu bahwa nama Yesus itu nama yang penuh kuasa. Untuk nama ini berkuasa, ada harga yang harus dia bayar. Untuk nama ini berkuasa. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Maka Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. amin. Ya, nama Yesus nama penuh kuasa. Makanya dengar baik. Waktu kita menerima Yesus, kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Kuasa itu luar biasa. Kuasa dalam nama Yesus. Nama ini nama yang penuh kuasa. Ada satu kesaksian seorang hamba Tuhan. Ya, saya kesaksian ini sudah lama saya dengar, dan Pak Sami kenal pendetanya itu. Ya, pendeta sama Ibu Marin kenal pendeta dari GKP dia ya. Tinggal di Purwodadi. Ya, sudah agak tua. Nah, dia tinggal di Purwodadi. Satu saat ya, dia pendeta siapa, Pak? Hah? Hizkia Suwiknyo itu ya. Ya. Dia saya mendengar, saya kesaksian itu luar biasa ya. Waktu sudah lama ya, sudah lama sekali, waktu itu belum ada tol lagi ya. Habis itu dia itu diundang khotbah di Surabaya jam 7 pagi. Ya, jam 7 pagi. Maka jam 4, jam setengah 4 dia sudah siap-siap tunggu di muka rumah untuk niat cegat bis ya. Tapi bis itu selama 1 jam dia jegat penuh terus, penuh. Karena sudah penuhnya dari Malang. Ya, dia tunggu yang dari Lawang, penuhnya sudah dari Malang sudah penuh, ya penuh. Jadi waduh, ini jamnya sudah mepet, ini lama-lama mepet. Akhirnya dia pikir ya sudah, naik bis mobil apa saja dia naik, pokoknya sampai ke Surabaya tepat waktu. Lalu dia naik angkot ya, yang T120 itu, yang lama itu ya. Ya, Mitsubishi T120 ya. Wah, yang lama itu. Dia naik situ. Waktu dia cegat ya, udah penuh, penuh. Tapi mungkin karena supirnya itu sudah ngejar setoran ya, dimuat aja, langsung dimuat. Ya, taruh di muka lagi. Waduh, jadi yang sudah 3 orang sama supir jadi 4 orang. Waktu dia masuk dalam situ, waduh, orang-orang kampung semua. Semua itu ya. Jadi orang-orang kampung. Nah, Bapak Ibu dia naik mobil yang sudah tua, T120. Nah, jalan waktu itu sampai sekarang juga ya, jalan di Purwodadi itu jalan yang sempit ya. Tapi mobilnya kenceng-kenceng. Nah, satu kali karena ini si sopir ini kejar setoran ya, dia mau nyalip itu truk yang isinya batu ya atau pasir gitu ya. Dia mau nyalip. Padahal mobil tua ya, dia nyalip dengan kekuatan penuh. Dari depan waktu dia mau nyalip, dari depan juga ada bis ya, dari awal depan mau kemari itu ada bis yang sedang nyalip juga truk. Sama-sama nyalip. Ini yang ngeyel yang ini si kejar setoran ini ya. Ini ngeyel juga yang kejar setoran ini. Wah, tiba-tiba waktu dia nyalip remnya ngeblong. Waduh, semua sudah teriak macam-macam. Bapak pendeta ini tiba-tiba, Yesus tolong. Dia cuma teriak itu. Yesus tolong. Waktu mereka buka mata semua, itu moncongnya bis sama moncongnya T120 tinggal berapa senti saja. Nah, mereka diselamatkan. Ya, dikemuliaan bagi Tuhan. Sampai yang kopi-kopi itu semua, yang orang-orang kampung, Pak, Bapak teriak nama itu, kita selamat, Pak. Bapak teriak nama itu, Pak, kita selamat, Pak. Nama Yesus penuh kuasa. Ya, kalau waktu mau disambar sama bis, lalu Pak pendeta ini berkata gini, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ya sudah telat. Ya, panggil saja nama
Yesus. Nama yang penuh kuasa. Karena nama ini untuk berkuasa ada harga yang dia sudah bayar. Dia harus naik di atas kayu salib. Sehingga nama itu berkuasa. Amin. Ya, itu sebabnya mari Bapak Ibu. Ya, ingat kita diberi kuasa. Ya, jangan kita kuasa itu yang kita abaikan. Anak saya dulu masih kecil, yang bungsu masih kecil, itu anak tomboy ya. Wah, itu nah saya waktu itu masih kita punya pembantu ya. Pembantunya hitam besar gitu ya. Wah, tinggi besar ya, hitam gitu ya. Wah. Anak ini namanya tomboy ya. Kalau pulang sekolah itu sepatu lempar. 6 ambil. Itu juga tas juga 6 ambil. Ini yang tinggi besar ambil. Padahal tinggi besar, anak saya kecil. Loh, kalau mau saja inem, cuk macam-macam loh. Ya, nggak bisa aja toh. Lo tak dia macam-macam arik cilik kalau nyuruh orang tua. Ya, kamu bisa apa kalau tak sendik ini? Apa kekuatanmu? Kuasamu apa? Ya kekuatanmu apa? Tapi Inem tidak berani sama anak kecil ini. Karena ada kuasa dari papanya. Macam-macam tak kasih tahu papaku ya. Macam-macam gue ya. Ayo ambil. Ambil Inem. Ambil makan. Ambil. Kita juga diberi kuasa. Ingat, jangan kau takut dengan iblis, dengan setan. Tidak usah takut. Kita diberi kuasa. Untuk menginjak ular dan kalajengking. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan. Tidak ada yang membahayakan kamu. Tidak ada yang membahayakan anak saya kecil ini. Wedi Ineme. Inem wedi kalau dikasih tahu papai. Oh, macam-macam gue. Ditokno gue. Ya. Kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kuasa untuk menahan serangan musuh. Amin. Ketika kita percaya Yesus, maka kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Iya, amin. Loh, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita besar atau kecil? Loh, besar tak? Besarnya tak berapa? Hah? Tak berapa besarnya? Besar tak pokoknya besar Pak. Ya. Kita lihat ya, yang Tuhan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita itu besarnya seberapa? Yohanes 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Ya, dengar baik. Ya, dikatakan kita diberikan kuasa yang luar biasa. Besarnya, luar biasanya seberapa? Ya, apa saja yang Yesus perbuat, kita bisa lakukan enggak? Pekerjaan-pekerjaan Yesus lakukan, kita bisa lakukan enggak? Bisa. Bahkan pekerjaan yang lebih besar. Kalau Tuhan Yesus bisa membuat orang lumpuh berjalan, seharusnya kita bisa enggak? Ayatnya loh, ayatnya ada. Kalau Yesus ya sanggup membangkitkan orang mati, seharusnya kita bisa enggak? Bisa. Tapi kalau enggak bisa kenapa nanti itu? Ya, kita bukan saja pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar itu kita harusnya bisa lakukan. Ada ayatnya. Saya kasih contoh 2 saja. Pekerjaan yang lebih besar yang murid-murid lakukan, Yesus tidak pernah lakukan. Kisah 5 ayat 15 dan 16. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Nah, ya kita lihat, Yesus tidak pernah lakukan, ini Petrus lakukan. Ya, Petrus lakukan. Kalau dia lewat, bukan saja orang sakit itu sembuh, roh jahat dalam orang sakit itu akan pergi. Itulah dia membawa orang-orang yang sakit dan orang yang diganggu roh jahat, itu semua pergi semua roh jahatnya. Hanya lingkungan bayangannya saja. Yesus tidak pernah lakukan. Tapi berarti Yohanes 14 ayat 12 ini digenapi. Bahwa kalau engkau percaya bahwa engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti aku lakukan, bahkan lebih besar.
Amin. Satu lagi contoh. Kisah 19 ayat 12. Saya minta tim musik. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah, ya, kita lihat ya. Ini Yesus tidak pernah lakukan. Kalau kita pinjem ya, kita siapa saja yang pinjem sapu tangannya Paulus yang baunya apek gitu ya, bau keringet itu, pinjem ya. Itu sapu tangannya kita letakkan pada orang sakit, bukan saja orang sakit itu sembuh, roh-roh jahatnya juga keluar. Yesus tidak lakukan. Tapi ayat ini digenapi. Kalau kita percaya, maka kita akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan bahkan lebih besar. Pertanyaannya kenapa kok tidak bisa? Padahal sudah Tuhan berikan kita kuasa yang luar biasa. Kuasanya itu dahsyat. Kenapa kok tidak bisa kita lakukan? Pak, saya mendoakan orang sakit, Pak. Sering, tapi bukan sembuh, Pak. Mati, Pak. Ya, kenapa? Ya, kenapa kok kita tidak bisa? Karena seringkali kuasa yang Tuhan berikan kepada kita yang luar biasa itu bocor. Ya, karena kuasa yang Tuhan berikan kepada kita itu bocor. Ya, saya kasih contoh. Kalau Bapak Ibu beli, Bapak Ibu itu beli apa? Gas LPG yang besar itu berapa kilo ya? 12 kilo. Waktu baru beli, waduh, gasnya penuh enggak? Penuh, wah tenakannya wah, tekanannya kuat sekali. Supaya enggak bocor, di atasnya ditaruh apa? Apa? Bukan karet apa? Regulator. Regulator itu fungsinya untuk menekan, ya, menekan supaya tidak keluar, gasnya tidak bocor. Ya, sama. Kita diberikan kuasa Tuhan yang luar biasa. Tapi seringkali bocor. Sehingga kita tidak mampu memberkati orang, tidak menyembuhkan orang sakit, tidak bisa. Karena bocor. Bapak Ibu. Ya, supaya tidak bocor harus dikasih tadi apa tadi? Regulator yang menekan kita. Ya, regulator apa? Fungsinya menekan. Nah, apa regulatornya kita? Supaya regulator bagi kita supaya kuasa Tuhan yang luar biasa itu tidak bocor dari kita. Lukas 9 ayat 23. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini regulator supaya kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita percaya Yesus, menerima Yesus, itu luar biasa, itu tidak bocor, yaitu regulatornya ya, menyangkal diri, pikul salib. Amin. Ya, kalau di fitnah, disakiti, haleluya, puji Tuhan, supaya ndak bocor, ndak usah marah. Ya, kalau dengar gosip gini, digosip-gosipin, haleluya, supaya kuasanya ndak bocor. Bapak-bapak yang kalau ke mall, kalau ada lihat anak gadis-gadis yang pakai baju adiknya yang pendek itu baju adiknya dipakai, ya tutup mata supaya ndak bocor kuasanya. Amin. Nah, ini dia regulator yang kita diberikan bagi kita supaya kuasa Tuhan yang berikan kepada kita tidak bocor. Kita berdiri. Ya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu.
Malam hari ini Tuhan sudah melawat kita dengan firman-Nya. Tuhan mengingatkan bahwa satu keadaan, satu situasi yang sangat membahayakan manusia, yaitu ketakutan. Itu harus kita melawan. Kita tidak boleh hidup dengan ketakutan. Tuhan sudah singkapkan rasa firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa ketakutan adalah satu keadaan dalam diri manusia ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Itu sebabnya mari kita hidup jangan main-main dengan dosa lagi, sehingga kita tidak diikat oleh ketakutan, didatangi oleh ketakutan, bahkan diserang oleh ketakutan. Yang kedua, ketakutan ya, itu bukanlah satu kekurangan manusia. Ketakutan bukanlah satu kelemahan manusia, tapi ketakutan adalah satu roh yang bukan dari Tuhan, satu pribadi yang bukan dari Tuhan, satu oknum yang bukan dari Tuhan. Ketika datang, tolak itu dalam nama Yesus. Yang ketiga, kenapa manusia takut? Manusia takut bukan karena masalah yang menekan. Manusia takut bukan karena tekanan yang besar menekan dia. Manusia takut bukan karena penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Tapi manusia takut karena tidak tahu siapa yang memanggil dia, siapa yang memelihara dia, siapa yang menjaga dia, siapa yang memberkati dia, siapa yang menuntun dia. Kalau kita tahu bahwa yang menjaga kita, yang memelihara kita, yang membimbing kita, yang memelihara kita adalah Raja di atas segala raja, adalah Tuhan di atas segala Tuhan, yang segala kuasa di bumi di sorga ada pada dia, Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya. Maka saya yakin, saya percaya kita tidak akan takut lagi. Yang keempat, kenapa manusia menjadi takut? Karena tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang luar biasa, kuasa yang luar biasa, Dia sudah curahkan bagi kita. Terima, meteraikan Roh Kudus firman bagi kami, mampukan kami untuk melakukannya, sehingga kami hidup semua dilepaskan, dibebaskan dari ketakutan. Terima kasih, puji hormat syukur bagi nama Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa malam hari ini, mengajarkan kami supaya kami tidak takut apapun keadaan kami Bapa. Karena kami kalau kami punya Tuhan yang ajaib, Sang Pencipta langit dan bumi serta isinya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami rindu memberikan korban syukur kami yang kedua. Sebelum kami berikan persembahan kami, Tuhan sucikan, kuduskan, Tuhan berkati, supaya setiap persembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita berikan persembahan kita. Kita berikan persembahan kita bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah umat-umat yang berkenan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, Dia bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Dia bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat
pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan, terima kasih persembahan Bapak Ibu. Untuk minggu depan kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang diberkati Tuhan ya. Pokoknya datang saja, luar biasa ya, tidak usah disebutkan. Dan untuk tanggal 21 Agustus kita ada acara ya, gabungan dengan Perak ya. Dan untuk kita akan meraya ucapan syukur, ibadah ucapan syukur untuk hari kemerdekaan negara kita ya. Mungkin ada beberapa acara ya, nanti ada pengumuman dari Meta. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, mengenai acara gabungan tanggal 21 untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Nah, saya mau kasih informasi sedikit aja. Untuk tanggal 21 nanti kita akan menggunakan dress code warna putih merah. Terserah, mau yang atasnya yang merah atau bawahnya yang merah boleh, atau yang atas putih bawah merah boleh, silakan. Yang penting merah putih nuansanya. Nah, untuk sebagai tambahan, Bapak Ibu sekalian mungkin bisa berkreasi, yang kreatif mungkin bisa menambahkan aksesoris yang lain. Terserah, yang paling kreatif, yang paling bagus nanti akan mendapatkan hadiah yang menarik. Saya akan pilih 3 orang untuk mendapatkan hadiah. Jadi silakan, mungkin bisa lihat di YouTube gimana, boleh. Yang penting bajunya merah putih atau putih merah boleh. Nah, aksesorisnya mungkin seperti yang di sini ada gambar benderanya. Terus mau pakai aksesoris apa, bendera atau apa aja. Silakan berkreasi, yang kreatif. Nanti akan diberikan hadiah untuk 3 orang pemenang, yang paling bagus dan yang paling kreatif. Nanti juga tolong Bapak Gembala dan Ibu Gembala mungkin bisa disampaikan untuk jemaat yang di Perak, karena kita akan gabungan tanggal 21 nanti. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, Bapak kita bangkit berdiri, kita akan tutup. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia,
jam 2 siang. Kita jam 1 kita besuk, kita doakan. Jam 2 siang tadi Ibu Lana dioperasi. Ya pinggulnya tadi dioperasi ya. Dan 1 jam setengah, enggak tahu 2 jam itu ya. 1 jam ya. Boleh berjalan dengan lancar, dengan baik ya. Kita tetap doakan supaya pasca operasi dia boleh mulai sembuhan dari Tuhan. Kita berdoa. Bersyukur, terima kasih Tuhan atas lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami pada malam hari ini. Dari awal pertengahan sampai selesainya, kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, firman Tuhan berikan kami kekuatan. Kami sungguh-sungguh bersyukur, terima kasih. Kami sudah dilepaskan daripada ketakutan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan terima kasih. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu dimanapun berada, PDL Roy yang sakit Tuhan sembuhkan. Khususnya Ibu Lana yang tadi dioperasi Tuhan. Tuhan yang kami bersyukur oleh kasih dan anugerah Tuhan, operasi boleh berjalan dengan lancar, luar biasa. Tuhan suruh berkarya dan kami berdoa Tuhan biar pasca operasi Tuhan beri mujizat kesembuhan yang secepatnya bagi Ibu Lana. Dia boleh bergabung lagi bersama-sama kami memuji, menyembah, beribadah di tempat ini. Kami juga berdoa untuk Feli Tuhan. Tuhan yang pulihkan kesehatannya. Tuhan bikinkan imannya, Tuhan tetap dia bersemangat dalam Tuhan. Dan hati yang selalu sukacita bergembira memiliki Yesus. Sebab hati yang gembira memiliki Yesus adalah obat yang manjur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Rudi bersama anak-anak. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan kami tetap berdoa Tuhan bagi jemaat umat-Mu dimanapun berada. Yang imannya lemah sudah dibangkitkan Tuhan. Yang semangatnya padam dibangun, juga padam bangunkan kembali. Kami berdoa untuk mereka juga Tuhan yang dalam pergumulan keuangan ekonomi, dalam pergumulan rumah tangga keluarga, dalam pergumulan usaha bisnis, apapun pergumulan jemaat Tuhan jangan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kebutuhan umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan Elroy di mana berada, Tuhan sudah mencukupkannya. Terima kasih program-program PD Elroy, Tuhan yang sudah memberkati khususnya untuk tempat ibadah ini. Bersyukur, terima kasih oleh kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan yang sudah tambahkan kami untuk setahun lagi boleh mentempat ini. Dan kami imani Tuhan ke depannya ini bukan ditambah setahun lagi tapi menjadi milik kami PD Elroy dengan cara Tuhan. Ayat 3:14. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka semua terutama umat Tuhan, jemaat Tuhan Elroy yang sudah berjadilah Tuhan untuk menabung Tuhan. Kembalikan lipat ganda, termasuk Ibu Martini bersama keluarga besarnya. Tuhan yang sudah memberikan kami kesempatan lagi untuk kami boleh memakai tempat ibadah ini. Kembalikan lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji Tuhan selamanya. Kami berdoa juga untuk Tuhan, untuk setiap program-program PD Elroy pusat sampai cabang-cabangnya. Tuhan yang memberkati. Semua yang sudah menopang pelayanan Elroy kembali lipat ganda. Tim musik WL Singer, Tuhan yang memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah memberikan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan kudusan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya, kekuatan yang baru, kesehatan dari Tuhan, tambah-tambah untuk kami boleh melayani Tuhan. Mereka yang sudah membawa berkat ini kembali ke lipat ganda. Setelah itu jemaatmu akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan pimpin serta lindungi, tibakan di rumah masing-masing tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk terima berkat Tuhan. Jemaat ulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari kesusahan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar bisa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dasar luar bisa melimpah-limpah, menyertai kita, mengurapi kita dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk dulu Bapak Ibu. Kita bersyukur Bapak Ibu, kemarin ya saya WA sama yang punya ini, tempat ini. Akhirnya oleh kasih Tuhan digerakkan Tuhan ya. Enggak apa-apa Pak Edi ya. Untuk kali ini diperpanjang dulu, nanti ke depannya pokoknya